Saudara sekalian, setelah kita mempelajari fase-fase terkait dengan pembuatan kebijakan publik, di mana ada fase 3 sebagai fase yang paling sederhana, sampai dengan fase ke-12 sebagai fase yang paling rumit, makanya kemudian saya sampai pada kesimpulan bahwa pembuatan kebijakan publik itu pada dasarnya mirip seni, ya. Semuanya tujuannya sama, tapi caranya ternyata berbeda-beda sesuai dengan karakter, kebutuhan, mungkin juga visi daripada si pembuat kebijakan, mungkin juga terkait dengan bidang kebijakan itu sendiri, gitu ya. Di mana kemudian terserah ya, mau masuk pada fase 3 yang sederhana atau fase yang sulit sekali seperti halnya fase yang ke-12. Nah, maka selanjutnya pada bagian ini, saudara sekalian, saya ingin memberikan satu ilustrasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat dengan pendekatan siklus, namun ada konteks modifikasinya. Ada konteks dibuat gayanya, gitu, dibuat modifikasi, gitu ya. Yang tentu saja ini juga terkait dengan kebutuhan setempat. Jadi dalam hal ini tidak ada satu pakem harus begini, harus begitu, tapi nampaknya amat terkait dengan situasi setempat yang lalu kemudian maka kemudian kita sebut sebagai styled atau modified policy cycle. Ketika kemudian ada situasi di mana policy cycle-nya itu kemudian terasa lebih mudah, terasa lebih gampang, maka juga dapat disebut sebagai simplified policy cycle. Kira-kira apa bentuknya ya? Mari kita lihat satu persatu. Misalnya ini, misalnya proses simplified yang seperti ini di mana prosesnya tidak merupakan siklus, tapi lebih merupakan satu proses searah. Searah ya dari kiri di mana tujuan pembuatan kebijakan itu dibuat clear, lalu kemudian dibuat clear juga dari segi kemungkinan impact-nya, lalu kemudian dibuat rencana pembuatan kebijakannya, terus sampai kemudian lalu dilaksanakan. Tapi juga di pihak lain ada lagi jalur yang lain yang searah sebetulnya, tapi ada satu proses tektok ya. Misalnya sebagai contoh dari usaha untuk membuat tujuan kebijakan yang clear, itu ada kaitannya juga dengan konteks pembuatan definisi masalah dan agenda setting. Ya, jadi sekali lagi bahwa walaupun kelihatannya bukan seperti siklus, tapi sebetulnya dari dua jalur ini, dua anak panah ini, semuanya saling berhubungan, yang mana sebetulnya secara gampang panah yang berwarna merah, itu pada dasarnya membuat hubungan antara kedua panah ini sebetulnya saling bersiklus juga pada dasarnya. Nah, jadi ini adalah satu cara yang dalam hal ini mungkin lebih canggih ya. Mengapa saya katakan lebih canggih? Karena ini biasanya terjadi pada perusahaan besar atau instansi besar, di mana kalau kita mengharapkan ada satu siklus yang dari A kembali ke A misalnya, itu tentu akan sulit sekali terjadi. Tapi dengan seperti ini, dari proses awal yang lalu seolah-olah tidak bertemu lagi, tapi sebetulnya berkembang. Ketika kemudian terdapat hubungan di antara dua anak panah ini, gitu ya, memastikan bahwa terdapat koherensi di antara keduanya yang digambarkan lewat anak panah berwarna hijau dan anak panah yang berwarna abu-abu. Ya, ini adalah konteks simplified evaluation policy model yang saya katakan sebagai telah dipermudah. Selanjutnya adalah policy cycle yang lain lagi nih, ya, yang sekali lagi kalau kita bandingkan dengan sebelumnya di mana hanya ada satu siklus, maka pada yang kedua ini adalah dua siklus sekaligus yang lalu kemudian digabung menjadi satu, khususnya pada fase policy development. Jadi policy development sebagai fase di mana, sebagaimana kalau kita lihat pada konteks sebelumnya ya, itu adalah fase di mana banyak sekali mendapat sentuhan, banyak sekali mendapat variasi, maka ini adalah salah satu variasi lain daripada policy development, di mana kemudian dalam rangka fase ini itu kemudian bisa dibuat modeling cycle-nya, siklus modelingnya gitu ya, di mana dalam hal siklus modeling ini bisa berupa pada awalnya dibuat problem definition, definisi masalah, dikonseptualisasi, dikumpulkan data, diverifikasi dan kemudian dieksperimentasi, diuji cobakan. Nah, maka lalu hasil daripada modeling cycle inilah yang kemudian menjadi bagian terkuat dari policy development. Ya, jadi dalam hal ini kemungkinan berpikir dari segi bahwa kalau kemudian siklus modeling ini kemudian dimasukkan dalam rangka bagian daripada siklus kebijakan, rasanya akan terlalu berbelit-belit, terlalu panjang, maka akan lebih bagus kalau kemudian dikeluarkan seolah-olah, sehingga kemudian lalu orang bisa lebih fokus pada policy development dan yang lain-lain ya, daripada kemudian kita fokus pada bagian-bagian dalam rangka pembentuk policy development. Mungkin begitu ya. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh yang lain, adalah policy cycle hourglass ya. Jadi kalau kita lihat di rumah tamu orang ya, itu ada hourglass seperti ini, di mana gelas
gelas berisi pasir, kemudian dituang dari atas ke bawah ya, yang lalu kemudian bisa diperkirakan bahwa dari pasir dari atas itu akan memakan waktu tertentu untuk kemudian semuanya sampai ke bawah gitu ya. Dan itu lalu diharapkan dengan waktu itulah kita bisa mengerjakan pekerjaan apa gitu ya, dalam waktu yang presisi. Maka analogi yang sama juga dipakai dalam rangka pembuatan kebijakan, harus ada unsur presisinya ya, harus ada kepastian ini kebijakan akan lanjut ya menjadi suatu kegiatan yang real atau hanya sampai pada pembuatan visi saja misalnya gitu ya. Jadi dalam hal ini ada yang kita sebut sebagai applied problem solving, sejak dari formulasi hingga sampai pada evaluasi itu harus ada waktunya, ada timelinenya gitu ya. Nggak boleh kelamaan, nggak boleh terlalu cepat. Nah ini kan satu hal yang sebetulnya tidak dikonsider oleh fase-fase yang lain yang sebelumnya gitu ya. Jadi ada satu hal yang menunjukkan keunggulan untuk kemudian mengarah pada kesempurnaan. Dalam konteks kebijakan kriminal itu sesuatu yang bersifat timeline-nya ketat, presisi adalah sesuatu yang dicari-cari atau sesuatu yang menjadi favorit. Mengapa? Karena kita bicara mengenai masalah kejahatan, masalah penyimpangan yang kalau kita tunda besok misalnya, itu lalu kemudian eskalasinya bisa menjadi luar biasa, bisa menjadi bermasalah double begitu ya. Hal mana kemudian menjadikan biaya untuk pencegahannya, biaya penangkalannya, biaya mitigasinya juga makin besar. Makanya ketika kita bertemu dengan situasi kebijakan publik yang presisi dalam rangka dikeluarkannya kebijakan tersebut untuk kemudian segera bisa dilaksanakan, itu sesuatu yang ideal di mata para aparat penegak hukum, di mata para penanggung jawab keamanan, di mata para penanggung jawab pertahanan dan seterusnya gitu ya. Karena tadi dengan modal kebijakan publik yang sudah kuat dasar hukumnya, maka bisa dengan leluasa ya melakukan kewenangan mereka secara cepat, lugas ya, sehingga kemudian masalah yang kita anggap sebagai masalah keamanan dapat segera ditangani dan hilang. Gitu. Nah, rekan-rekan sekalian, saya sudah sampai pada penghujung dari paparan saya dari kuliah ini. Maka sebagaimana halnya kita mendapatkan lesson learned terkait dengan 12 fase, maka pada konteks fase-fase yang simplified, modified yang sudah saya katakan tadi, maka terdapat juga lesson learned-nya. Ya. Apa lesson learned-nya? Begini, saudara sekalian, bahwa pembuatan kebijakan pada dasarnya kontekstual, fungsional, dan problem solving. Jadi dengan kata lain, pembuatan kebijakan itu boleh memakai gaya apapun, boleh memakai fase berapapun. Karena pada dasarnya kalau memang secara kontekstual kita tidak memerlukan fase yang banyak, mengapa harus pakai fase yang banyak? Kalau kita membuat satu kebijakan publik terkait dengan satu hal yang sebenarnya banyak hal sudah jelas, prosesnya juga jelas, lalu juga stakeholder juga mudah, maka mungkin kita cukup memakai fase dengan pendekatan 3 atau 4 saja, itu sudah cukup. Tapi kalau kita memiliki berbagai macam kebijakan publik yang ternyata masih baru, belum pernah diuji, lalu juga stakeholdernya juga kritis, bahkan bisa menolak, maka tentu kita perlu membuat fase-fase yang bersifat lebih detail, agar tadi menjamin bahwa jangan sampai kemudian dalam prosesnya terdapat kesalahan. Ya. Dengan kata lain, setelah kontekstual juga ada fungsional. Jadi untuk apa kita membuat fase yang banyak-banyak, yang modified dan seterusnya, tapi toh tidak berfungsi, ya, tapi toh tidak gerak gitu ya, tidak jalan. Dan terakhir adalah bahwa pembuatan kebijakan juga seyogianya problem solving. Kebijakan sendiri mesti tepat, ya. Jadi kebijakan sendiri mesti tepat sehingga kalau kemudian lalu kebijakan yang tepat ini, lalu kemudian dibantu dengan pemilihan fase yang oke, ya. Demikian juga apakah mau dipergunakan fase yang bersifat dimodifikasi, terserah saja. Tapi sekali lagi dengan pemilihan fase pembuatan kebijakan yang tepat, fase pembuatan kebijakan yang cocok, maka tentu dalam hal ini problem solving akan dapat dengan mudah dicapai, dapat lebih presisi juga dari segi mengukur dampak, mengukur outcome yang diperkirakan akan juga mengikuti. Demikian saudara sekalian, saya akhiri kuliah kita pada kali ini. Kita akan mulai dengan materi kebijakan kriminal pada sesi berikutnya. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Saya harapkan Anda tetap membaca bahan-bahan ini sehingga pada saat nanti kita bisa langsung go ya dalam rangka topik tentang kebijakan kriminal. Sekian, terima kasih. Bye-bye.